When I was announced to be the coach of the national team, I said already to Sepak bola selalu punya cara menyimpan misteri. Kadang, seorang pemain selalu dielu-elukan sebagai pahlawan, dijadikan simbol kebangkitan, lalu tiba-tiba redup tanpa permisi. Dan di saat bersamaan, ada sosok lain yang tanpa banyak sorotan justru diam-diam menuntut panggung. Inilah yang sedang terjadi di Timnas Indonesia. Dua nama yang seakan-akan berdiri di persimpangan sejarah, Marselino Ferdinan, pahlawan 2 gol ke gawang Arab Saudi, bintang muda yang sempat disebut titisan emas sepak bola negeri ini, dan Beckham Putra, anak Bandung, jenderal kecil yang lahir dari tanah Maung, sederhana tapi pelan-pelan menjelma menjadi tumpuan. Pertanyaannya, kini bukan sekedar siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang benar-benar pantas menjadi penguasa lini tengah maupun sayap Garuda. Mari kita telisik dalam-dalam, maka jangan kemana-mana, karena One Sport akan membedah bersama-sama. Dulu, nama Marselino Ferdinan tak hanya menjadi sorotan, tapi jadi doa saat kakinya melesatkan 2 gol ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Stadion sangat bergetar. Bangsa ini seakan-akan menemukan cahaya baru. Ia sangat digadang-gadang sebagai ikon masa depan, simbol kebangkitan, bahkan disebut sebagai anak emas yang akan membawa merah putih ke level yang lebih tinggi. Namun, sepak bola sangat kejam, waktu pun lebih jujur daripada pujian. Di Oxford United, menit bermainnya sangat tipis, kesempatan sangat jarang, dan setiap kali ia diturunkan, sentuhannya tak lagi memancarkan sihir yang dulu membuat publik terpukau. Ketika kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia pasca melawan Lebanon, yang muncul bukan lagi pahlawan muda, melainkan bayangan pemain yang terlalu haus sorotan. Gaya mainnya sangat terkesan egois, membawa bola terlalu lama, seolah-olah ingin membuktikan diri sebagai mega bintang. Padahal cahayanya mulai meredup di hadapan kenyataan, dan seorang penyelamat, ia perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. my advice to the fans. Of course, they are very disappointed, like us, but stand behind the team, and for sure we get a positive result. Namun, dari Bandung lahirlah cerita yang berbeda. Beckham Putra, nama yang awalnya tidak banyak menghiasi headline, tidak mendapatkan sorotan berlebih dari media, tidak dielu-elukan layaknya Marselino, tapi justru dari kesederhanaan itulah lahir kekuatan. Di Persib Bandung, ia sangat tumbuh menjadi jantung permainan, pengatur tempo, sekaligus pejuang yang tidak pernah takut. 2 musim berturut-turut, ia ikut membawa Maung Bandung meraih gelar juara. Ia tidak hanya gentar menghadapi pemain asing yang lebih berpengalaman, tidak ragu adu fisik, dan berani mengambil keputusan di momen-momen krusial. Beckham Putra bukan hanya sekedar gelandang tengah, ia sangat fleksibel, bisa menjadi jenderal pengatur irama, bisa juga menjelma menjadi sayap gesit yang sangat lihai duel 1 lawan 1. Karirnya mungkin tidak seindah dongeng Eropa, tapi justru karena itulah ia lebih nyata. Dan kesederhanaan yang mematikan itulah membuat Patrick Kluivert jatuh cinta. Tanpa ragu, pelatih asal Belanda itu memberikan panggilannya. Seakan-akan dunia mulai menyadari ada mutiara yang selama ini tersimpan di Bandung. Dua pemain, 2 jalan, 2 kisah yang kini saling berhadapan. Marselino, sang ledakan yang sekali menyala bisa mengguncang stadion, membuat lawan gemetar, membuat supporter terbang tinggi oleh euforia. Tapi ledakan seindah apapun selalu cepat padam. Beckham Putra, sang kestabilan, cahaya kecil yang mungkin tidak menyilaukan, tapi terus menyala, memberikan terang tanpa henti. Kini Garuda menghadapi pertaruhan besar. Jalan menuju Piala Dunia tidak mudah, lawan beratun menanti. Arab Saudi dengan kekuatan kolektifnya, Irak dengan permainan keras dan taktiknya, serta barisan raksasa Asia lainnya yang siap menelan siapa saja yang lengah. Pertanyaannya, kini bukan sekedar siapa yang lebih berbakat, tapi siapa yang lebih dibutuhkan. Apakah Timnas memerlukan kembang api yang menyala sekejap lalu menghilang, atau lilin kecil yang terus menyala, konsisten memberikan terang di perjalanan panjang?
Patrick Kluivert, sang pelatih, tentu punya pandangan berbeda. Ia bukan hanya melihat nama besar, bukan hanya menimbang sorakan penonton, tapi menilai siapa yang benar-benar bisa menjaga ritme tim, siapa yang bisa memberikan keseimbangan di lini tengah. Dalam pandangannya, pemain sederhana yang efektif sering lebih penting daripada pemain flamboyan yang mudah hilang konsentrasi. When I was announced to be the coach of the national team, I said already to everybody that the local players, I'm going to look at them and respect how they play. And if you let your qualities see, then you're able to play. So that's why this decision. And again, it makes our team stronger. And also one thing is important, that for the neutralized players, it's not that they play always. They need to feel the... Publik pun mulai terbelah. Ada yang tetap setia dengan Marselino, menganggap ia masih bintang utama, simbol mimpi yang belum padam. Ada pula yang mulai berpaling ke Beckham Putra, melihat ketenangan dan konsistensinya sebagai kunci masa depan. Dan di tengah perdebatan itu, terselip konsep besar, Piala Dunia, harapan bangsa, doa jutaan rakyat, beban sejarah ingin dihapus. Setiap keputusan, setiap pilihan bisa menentukan langkah Garuda di panggung dunia terbesar. Jadi, Sobat Garuda, menurut kalian siapa yang seharusnya dari Tumpuan? Apakah Marselino Ferdinan dengan ledakan sesaatnya, atau Beckham Putra dengan kestabilannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe, biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar dunia sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun, bobotoh salam dunia, ataupun Sobat Garuda sudah menonton video ini.